Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, yang baru menemukan video saya ataupun yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum subscribe. Terus nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi karena semua itu gratis ya. Dan itu juga supaya nanti teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru, live streaming terbaru dari video saya ataupun dari channel saya gitu ya. Dan tentunya di setiap video-video yang saya tampilkan itu semua tentang bagaimana cara penyembuhan GERD ya, penyembuhan asam lambung, penyembuhan anxiety disorder, penyembuhan psikosomatik, depresi, trauma dan sebagainya. Karena kebetulan tahun 2018 saya juga sama seperti teman-teman menderita sakit asam lambung ya, GERD, anxiety disorder dan psikosomatik sama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh 100%. Begitu ya, teman-teman. Oke. Untuk teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya mau bahas tentang akar masalah dari apa yang teman-teman rasakan. Jadi sakit asam lambung itu tidak serta-merta ada. Tidak serta-merta kita ataupun teman-teman menderita sakit asam lambung, gitu ya. Dan ini jarang banget diketahui oleh orang-orang ataupun mungkin juga teman-teman sendiri banyak yang tidak menyadari apa sih akar masalah penyebab saya bisa mengalami gangguan asam lambung, gangguan GERD, anxiety disorder dan psikosomatik begitu ya. Jadi teman-teman, akar masalah kenapa kita bisa terkena gangguan pencernaan itu banyak sekali, banyak dan tidak sedikit juga kita yang tidak paham dan tidak tahu. Sebenarnya metode pengobatan ataupun metode penyembuhan asam lambung ya, GERD, anxiety disorder dan kecemasan berlebih, psikosomatik, itu sebenarnya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah akar masalah dari kita. Jadi setiap orang itu memiliki masalah masing-masing, teman-teman. Kadangkala akar masalah itu tidak kita sadari, sehingga akar masalah itu membelenggu diri kita semakin lama ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tidak kita selesaikan. Itu sama halnya kita memegang HP. HP ini sebenarnya ringan, tapi kalau kita pegang seperti ini terlalu lama, akhirnya tangan kita juga nggak kuat, teman-teman. Nah, itu sama ketika Anda menderita sakit asam lambung, ya, sakit pencernaan ini. Tentunya ada akar masalah yang melatar belakangi. Di situ biasanya Anda tidak sadari. Nah, sebenarnya untuk metode penyembuhan asam lambung itu tidak melulu kita minum obat, tidak, teman-teman ya. Obat itu sebagai pembantu, ya, membantu penyembuhan. Tetapi pada dasarnya yang harus teman-teman selesaikan adalah akar masalahnya. Ya, nanti kalau teman-teman menghendaki pengobatan dengan menggunakan herbal alami tanpa efek samping, yang saya rekomendasikan adalah madu aslamgat ini, ya, dan madu istighfar rendah gas ini, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Nanti cari aja di Shopee, di sana banyak banget untuk agen-agen dan reseller yang menjual kedua herbal ini. Nah, jadi pengobatan ataupun terapi pemulihan asam lambung itu dari akar masalahnya dulu. Ya, jadi saya jabarkan apa sih akar masalahnya. Nah, jadi biasanya ada masalah-masalah tertentu yang dia ini berawal dari kecil, tidak segera diselesaikan. Akhirnya dia ini menumpuk, akhirnya menjadi beban pikiran. Ya, masalah ini menjadi besar akhirnya. Contoh misal ada problem keluarga, problem dengan suami misal, dan problem ini tidak segera kita selesaikan, terbawa terus menerus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Akhirnya kalau ini tidak kita selesaikan dengan tepat dan cepat, biasanya nanti juga akan merembet kepada sakit pencernaan, gangguan pencernaan, MAH, asam lambung, GERD. Seperti itu ya, selain dari pola hidup dan pola makan yang kita lakukan.
biasanya berawal dulu dari masalah, karena masalah itu nanti bisa mempengaruhi perilaku juga teman-teman. Kalau kita udah banyak masalah, biasanya kita nggak enak makan, ya, nah itu kan perilaku. Kita nggak enak makan, akhirnya kita makannya jadi tertunda-tunda, telat-telat, akhirnya kita kena emah dan sebagainya. Misal ya, dengan ada masalah dengan keluarga, dengan masalah dengan suami, ada masalah dengan mertua. Nah, seperti itu yang saya maksud dengan akar masalah. Maka dari itu, ketika kita ataupun saya ya, khususnya untuk terapi, hipnoterapi dengan klien-klien saya, itu harus saya tanya terlebih dahulu. Masalah apa yang melatar belakangi sehingga Anda sakit pencernaan? Kadangkala kalau dalam posisi pikiran yang sadar seperti ini, tidak akan ingat teman-teman, tidak tahu apa masalah yang sedang dihadapi. Ya, tetapi nanti ketika kita bawa kepada pikiran bawah sadar, ya, itu nanti akan kita tahu masalah apa yang sedang dihadapi sebenarnya. Di situ kita akan tahu, oh masalahnya ini, metode penanganannya ataupun metode pengobatannya seperti ini, gitu ya. Jadi akar masalahnya harus kita selesaikan teman-teman. Ada juga masalah, misalnya ada masalah kita terbebani karena kita belum menikah, sedangkan usia semakin bertambah. Nah itu juga akar masalah teman-teman. Akar masalah yang tidak segera mendapatkan penyelesaian, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, akhirnya apa ya, akhirnya menjadi masalah yang besar, dan itu tidak bisa kita selesaikan. Akhirnya larinya nanti ke sakit pencernaan juga bisa, sakit pencernaan, migrain, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi sakit asam lambung, GERD, anxiety disorder, MAH dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hanya karena pola hidup aja, bukan hanya pola hidup, bukan hanya pola makan aja. Itu memang faktor penyebab, tapi faktor penyebab utamanya itu justru dari masalah yang terpendam teman-teman. Ya, ada akar masalahnya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang datang ke sini ya untuk hipnoterapi, untuk terapi pemulihan asam lambung, GERD dan anxiety, itu kita cari akar masalahnya. Maka dari itu untuk terapi penyembuhan asam lambung ya disertai dengan kecemasan berlebih itu tidak cukup 1-2 kali teman-teman. Ya. Karena apa? Yaitu tadi, kita cari dulu masalahnya. Kalau akar masalah sudah ketemu, kita selesaikan akar masalah itu. Terus kemudian kita selesaikan akar masalah yang kedua, yaitu apa? Rasa traumanya. Orang yang sakit asam lambung itu pasti ada rasa trauma, entah trauma kepada panic attack, rasa trauma kepada nafas, ya, kayak nafas manual, nafas berhenti, nafas tidak plong, itu kan rasa trauma sebenarnya. Trauma jantung berdebar, trauma kayak mau pingsan, nah kayak gitu. Akhirnya nanti trauma-trauma ini nanti ya, kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi fobia sosial, akan depresi, sering mengurung diri di rumah, tidak berani bersosialisasi. Misalnya nanti tidak berani ketika ditinggal orang tua, tidak berani sendirian, seperti itu teman-teman. Serasa mau pingsan dan sebagainya. Itu adalah manifestasi kumpulan dari ketika masalah-masalah trauma ini tidak kita segera selesaikan. Gitu ya. Jadi untuk terapi asam lambung itu memang nggak bisa sekali 2 kali teman-teman. Dan itu pun setiap orang itu masalahnya beda-beda dan jumlahnya pun juga beda-beda. Nanti kita list di situ masalahnya ini kayak gitu. Nanti kita list ya. Setelah kita list, kita cari prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mana masalah yang urgent? Masalah yang harus diselesaikan pertama kali. Setelah itu nanti kita selesaikan masalah selanjutnya. Baru nanti kita selesaikan masalah traumanya. Baru nanti kita berikan yang namanya motivasi. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan Anda hanya mengobati masalah Anda ini dari permukaannya saja. Ya.
Kalau misalnya kita kena ini ya, kena luka silet ataupun kena pisau, kita obati, itu beres. Karena apa? Karena ya lukanya itu aja, akar masalahnya kan karena kena pisau. Tapi kalau masalah asam lambung ini beda, masalah pencernaan ini beda teman-teman. Akar masalahnya itu justru dari masalah-masalah yang terpendam. Masalah-masalah yang terpendam. Masalah-masalah hidup yang mengumpul menjadi satu bertahun-tahun lamanya, tidak segera diselesaikan, akhirnya larinya ke pencernaan, ke migrain, tensi, dan sebagainya. Begitu ya teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau memang teman-teman ini mau memutuskan untuk pengobatan secara mandiri ya, tanpa bantuan psikolog, tanpa bantuan psikiater, tanpa bantuan hipnoterapis, teman-teman ya itu caranya, cari akar masalah Anda. Ingat-ingat apa ya yang membuat saya itu bisa sakit seperti ini. Cari dulu teman-teman. Yang mengganjal di hati apa, yang mengganjal di pikiran apa, banyak sekali akar masalah itu. Entah dari ekonomi, entah dari, ya itu tadi, masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah mertua, masalah orang tua, masalah dengan tetangga, masalah dengan keluarga dekat, kerabat jauh, dan sebagainya. Dengan mantan, dengan banyaklah teman-teman, akar masalahnya banyak sekali ya. Dan nanti biasanya kalau kita ingat-ingat dalam pikiran sadar, itu substansinya yang sebenarnya tidak ketemu biasanya. Dan substansi itu nanti akan ketemu akar masalah itu ketika dalam kondisi hipnosis, hipnoterapi, ataupun dalam kondisi yang rileks. Jadi saya sarankan nanti ketika mau tidur, cobalah ingat-ingat apa ya yang membuat saya itu jadi sakit seperti ini, kayak gitu. Ingat-ingat teman-teman. Itu harus diselesaikan. Kalau nanti sudah selesai, ya akar masalah sudah kita selesaikan, barulah pengobatan asam lambung, MAH, GERD itu akan cepat. Dengan herbal, ya, dengan yang alami-alami, dengan obat kimia misalnya. Itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena akar masalah dari penyebab Anda sakit pencernaan itu sudah teratasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau mau konsultasi nanti silahkan WA saya ya, di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini, 08222 80 9817. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga mau hipnoterapi ya, penyembuhan masalah asam lambung GERD dan anxiety disorder, teman-teman juga bisa datang ke tempat praktek saya, ataupun teman-teman yang rumahnya jauh bisa melalui online gitu ya. Dan untuk herbal yang saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah ada madu istighfar dan madu aslamgat. Sudah BPOM dan aman untuk Anda gunakan sebagai wasilah penyembuhan asam lambung GERD dan anxiety disorder serta psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.